Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurjana dari Farmasi 18A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Jurnal Kepatuhan Pelayanan Farmasi Klinik di Rumah Sakit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jurnal ini diterbitkan oleh Furqon Zamaludin, Amir Imbarudin, dan Mutakin. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Adapun menurut Adi Kusumo atau Alamsyah 2011, rumah sakit merupakan bagian yang integral dari keseluruhan sistem pelayanan kesehatan yang dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan. Dalam kutipannya, Rutshan menjelaskan bahwa pelayanan sebagai sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain dalam rangka mencapai tujuannya. Berdasarkan pengertiannya tentang manajemen dan pelayanan yang telah diterangkan sebelumnya, manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun dan mengelompokkan rencana, mengimplementasikan, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan melalui pengawasan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, di mana setiap individu pernah merasakan sakit, sehingga secara otomatis akan membutuhkan pelayanan kesehatan untuk menyembuhkan sakitnya. Selanjutnya ada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua hal penting, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016. Dalam kegiatannya atau dalam pelaksanaannya, kegiatan kefarmasian di rumah sakit terkadang terdapat keluhan tentang kesalahan terapi obat, dikarenakan pemberian jenis obat yang tidak sesuai atau alasan lain. Nah, selain itu juga terdapat permasalahan tingginya biaya belanja obat, dikarenakan adanya kesalahan peresepan. Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 540 Menkes 1994, Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar termasuk rumah sakit yang dikelola pemerintah dan dikategorikan sebagai rumah sakit rujukan regional
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 540, Menteri Kesehatan 1994, sebagai rumah sakit kelas A dan sebagai rumah sakit pendidikan, serta rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan timur Indonesia. Rumah sakit ini memberikan pelayanan kesehatan paripurna bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sekaligus sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta tempat penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Metode penelitian jurnal ini digunakan dalam penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar pada bulan Juli-Agustus 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian adalah Kepala Instalasi Farmasi, penanggung jawab pelayanan informasi obat, penanggung jawab depo Lontara 3, apoteker dan pasien. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data kualitatif berupa data observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah analisis interaktif. Teknik analisis interaktif diadopsi dari model analisis interaktif Mills dan Huberman dengan 4 tahapan yang harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Antara lain tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini dapat dilihat hasil observasi diketahui bahwa tidak ditemukan ruang konsultasi khusus di setiap depo dan satelit. Ruang konsultasi obat untuk konseling terdapat di dalam ruangan PIO. Walaupun ruangan konseling terpusat di ruangan PIO, akan tetapi senantiasa apoteker memberikan konseling langsung setiap pemberian obat kepada pasien. Visit merupakan kegiatan yang diatur dalam standar pelayanan berupa kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinik pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Dari ke-8 informan yang diwawancarai oleh peneliti, semua mengatakan bahwa apoteker selalu melakukan pengkajian dan pelayanan resep sebelum dan setelah resep diterima. Baik itu dari pihak pasien yang menerima resep langsung dari dokter dan juga sekaligus sebagai pihak memberikan resep, maupun dari pihak apoteker yang menerima resep dari pasien. Nah, walaupun dalam hasil temuan masih terdapat penulisan resep yang tidak jelas terbaca, akan tetapi apoteker selalu melakukan konfirmasi kembali kepada pihak yang menuliskan resep.
Hal penting lainnya juga yang harus dilakukan oleh apoteker yaitu menanyakan tentang kepatuhan meminum obat setiap pasien untuk mendukung keberhasilan terapi. Terkhusus bagi pasien rawat inap, apoteker memberikan wewenang kepada perawat untuk memberikan obat kepada pasiennya. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengontrol kepatuhan pasien minum obat. Semua riwayat penggunaan obat, riwayat alergi, dan pemantauan kepatuhan pasien meminum obat didokumentasikan dalam form tersendiri yang dinamakan LVO atau lembar pemantauan obat. Dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pihak rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan pelayanan farmasi klinik, yaitu melakukan upaya pemenuhan seluruh kegiatan farmasi klinik sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016, melakukan percepatan pembuatan e-resep untuk mengurangi kesalahan pembacaan resep, menyiapkan SDM yang memadai untuk kegiatan konseling dan visit, melakukan penjadwalan secara periodik pelaksanaan kegiatan visit, agar semua pasien dapat dilakukan visit, melakukan pengangguran yang memadai untuk pembuatan leaflet atau edaran informasi obat, dan melakukan penganggaran untuk mengadakan peralatan pemantauan kadar obat dalam darah. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila salah kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.